Di antara keutamaan syariat Nabi Muhammad SAW adalah begitu banyaknya zikir dan doa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Tidaklah seorang muslim beraktivitas sehari-hari kecuali hampir di setiap amalan perbuatannya ada zikir dan doa yang diajarkan. Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukmin untuk banyak berzikir kepadanya. Allah Ta'ala juga memuji orang-orang yang banyak berzikir. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk berzikir sesudah sholat. Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Di antara dalil lainnya yang menunjukkan penekanan ibadah ini adalah perintah Allah kepada kaum mukmin agar berzikir di dalam peperangan. Bisa jadi hal tersebut akan menjadi sebab kemenangan kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Anfal ayat 45. Membiasakan diri dengan berzikir merupakan bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW adalah teladan bagi kita dalam berzikir kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Hadis riwayat Muslim nomor 373, Abu Daud dan At-Tirmizi. Beberapa keutamaan berzikir dan berdoa. Yang pertama, berzikir akan menenangkan hati. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kedua, sebab hidupnya hati. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Robnya dan orang yang tidak berzikir kepada Robnya adalah seperti perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menyelamatkannya dari azab Allah. Sebagaimana yang dikatakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dia memarfukannya, tidak ada amal yang dilakukan anak Adam yang banyak menyelamatkannya dari azab Allah selain dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keempat, zikir merupakan ibadah yang paling mudah namun paling agung dan paling utama. Sebab gerakan lidah merupakan gerakan anggota tubuh yang paling ringan dan paling mudah. Andaikan ada anggota tubuh lain yang harus bergerak seperti gerakan lidah selama sehari semalam, tentu ia akan kesulitan melaksanakannya dan bahkan tidak mungkin. Sebagai seorang hamba yang tidak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan, tentu kita semua menginginkan agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita harus bertaubat, menyesal, dan menjalankan sebab-sebab terampuninya dosa. Saat Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa atau zikir, seringkali beliau SAW mengiringi dengan menyebutkan keutamaannya. Di antara keutamaan yang paling sering beliau SAW sebutkan adalah ampunan dosa yang disebabkan oleh doa dan zikir kita. Berikut ini adalah beberapa doa yang bisa kita amalkan agar kita mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Yang pertama, doa mengenakan pakaian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai pakaian kemudian berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku, maka akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, berdoa setelah makan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberikan rizki kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Daud.
Yang ketiga, berdoa setelah berwudu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu dengan cara wuduku ini, lalu sholat 2 rakaat dan tidak berbicara di antara keduanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, berdoa ketika mendengar muazin mengumandangkan azan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muazin membaca, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, saya ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai agamaku, niscaya dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, berzikir setiap selesai sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah sholat fardu bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali, sehingga berjumlah 99 kali, kemudian menggenapkannya untuk yang 100 dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lakul mulku walhamdulillah wallahu. Ulangi. Barang siapa setelah sholat fardu bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali, sehingga berjumlah 99 kali, kemudian menggenapkannya untuk yang ke-100 dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, berdoa sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ketika akan tidur membaca tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, baginya segala kerajaan dan kepemilikan, dan baginya pula semua pujian, dia maha mampu atas segala sesuatu, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maha suci Allah dan segala pujian hanya untuknya, dan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Allah maha besar, maka diampuni semua dosanya atau kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang tidak pernah lupa untuk mengingatnya di setiap waktu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan diri kita hamba yang konsisten mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan Rasulnya, agar nantinya kita termasuk hambanya yang beruntung di akhirat karena mendapatkan ampunan dari pertolongan darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.